Pernahkah kamu merasa cemas, gelisah, bahkan takut saat membayangkan masa depan? Itu wajar kok. Kita semua ingin punya kendali, ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi, coba deh kita renungkan sejenak. Gimana kalau kamu tahu persis setiap detail hidupmu dari sekarang sampai nanti? Kamu akan kerja di mana? Menikah dengan siapa? Bahkan kapan kamu akan sakit? Apa hidup masih seru? Rasanya seperti menonton film yang sudah kamu tahu semua ceritanya dari awal sampai akhir. Gak ada kejutan, gak ada debaran, gak ada rasa penasaran, membosankan. Kan, disinilah letak keindahan dari sebuah ketidakpastian. Banyak orang menganggap ketidakpastian sebagai musuh, sesuatu yang harus dihindari dan dilawan. Padahal, ketidakpastian adalah bahan bakar utama untuk pertumbuhan kita. Bayangkan seorang atlet yang selalu berlatih dengan lawan yang sudah pasti kalah. Apakah dia akan berkembang? Tentu tidak. Sama seperti kita, tanpa tantangan yang tidak terduga, tanpa masalah yang memaksa kita berpikir di luar kotak, kita hanya akan diam di tempat. Ketidakpastian memaksa kita keluar dari zona nyaman, mempelajari hal-hal baru, dan akhirnya menjadi versi diri kita yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Setiap kali kamu berhasil melewati sebuah rintangan yang tidak kamu sangka-sangka, karaktermu terbentuk semakin kokoh. Selain itu, ketidakpastian adalah sinonim dari kebebasan. Kalau masa depan sudah tertulis rapi tanpa celah, di mana lagi ruang untuk pilihanmu? Di mana lagi kesempatan untuk impian-impian liarmu? Justru karena masa depan adalah sebuah halaman kosong, kamu punya kebebasan penuh untuk menulis ceritamu sendiri. Kamu bisa mengubah arah, mencoba jalan yang berbeda, menemukan passion yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Masa depanmu bukan sebuah skrip yang harus kamu ikuti, melainkan sebuah kanvas kosong tempat kamu bisa melukis mahakarya versimu sendiri, dengan warna-warni yang tak terduga. Jadi, menerima ketidakpastian itu bukan berarti pasrah atau menyerah pada nasib. Sama sekali bukan. Itu bukan berarti kita berhenti berusaha dan membiarkan hidup terjadi begitu saja. Sebaliknya, ini adalah sebuah undangan untuk mengubah cara pandang kita. Alih-alih melihat waktu sebagai lawan yang harus kita taklukkan, bagaimana kalau kita melihatnya sebagai partner dansa? Ada kalanya kita yang memimpin, menentukan arah dengan rencana dan tujuan kita. Tapi ada kalanya, kita harus membiarkan waktu yang memimpin, mengikuti alirannya, dan belajar bergerak mengikuti irama kehidupan yang tidak selalu bisa kita prediksi. Menari bersama waktu berarti kita tetap punya tujuan, tapi kita juga fleksibel. Kita punya rencana, tapi kita siap berimprovisasi saat musiknya tiba-tiba berubah. Kita berhenti mengkhawatirkan setiap langkah yang salah dan mulai menikmati setiap gerakan dalam tarian ini. Kita menjadi lebih hadir di saat ini, menghargai setiap prosesnya, bukan hanya terobsesi dengan tujuan akhir. Saat kamu bisa menari dengan ketidakpastian, hidup tidak lagi terasa seperti medan perang yang melelahkan, tapi menjadi sebuah petualangan yang indah dan penuh kejutan. Kamu akan menemukan kedamaian, bukan karena kamu tahu semua jawabannya, tapi karena kamu nyaman dengan fakta bahwa kamu tidak perlu tahu semuanya. Jadi, mari kita berhenti berkelahi dengan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Mari kita tarik napas dalam-dalam, rasakan iramanya, dan ulurkan tangan kita pada waktu. Mari kita mulai menari. Siapa tahu, di tikungan berikutnya, ada sebuah gerakan indah yang tidak pernah kita duga sedang menanti. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.